Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Kali ini Mimin Lily akan memberikan preview spoiler One Piece chapter 1134 yang telah dikonfirmasi oleh salah satu leaker terpercaya yaitu Pewpiece. Dimana menurut Pewpiece, chapter 1134 akan menghadirkan kembali pertempuran antara kelompok bajak laut topi jerami dan jaguar di Soul. Bukan cuma itu aja guys, Pewpiece juga mengatakan jika kelompok bajak laut topi jerami telah disambut dengan baik oleh para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Dan pesta yang sudah ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai. Yup, dari preview spoiler yang telah diberikan oleh Pewpiece tersebut, apabila kita perhatikan lagi, setelah mendapatkan konflik dengan Rod yang merupakan anak buah Hajrudin, kelompok bajak laut topi jerami kemudian disambut dengan sangat hangat oleh para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan nih, kita bisa melihat sendiri bagaimana momen yang sangat emosional ketika Nico Robin bertemu dengan Jaguar di Soul. Nah, maka dari itu setelah kelompok bajak laut topi jerami bertemu dengan Soul, pesta yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para raksasa akan segera dimulai di chapter 1134 kali ini. Di mana pesta ini akan menjadi pesta yang begitu meriah, sekaligus menjadi pesta untuk merayakan keberhasilan Luffy yang saat ini telah menjadi seorang Yonko. Namun Mimin Lily curiga sih, justru pesta ini akan menjadi awal dimulainya konflik baru di Pulau Elbaf. Tentu kalian tahu kan, bukan Oda Sensei namanya jika beliau tidak menghadirkan konflik yang menarik pada setiap arcs-nya. Itu sebabnya kemungkinan besar ada sesuatu hal yang tak terduga ketika pesta tersebut sedang berlangsung. Yup, seperti yang kita tahu ya guys, sampai saat ini sosok misterius yang diperlihatkan di akhir chapter 1132 kemarin belum lagi diperlihatkan kembali loh. Artinya ada kemungkinan besar sosok inilah yang akan membuat masalah dengan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf ke depannya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan yang terjadi di dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana Pangeran Loki berada. Yup, meskipun mata dari Pangeran Loki ditutup oleh perban, namun Pangeran Loki menyadari jika yang datang adalah Shanks dan kelompok bajak laut rambut merah. Nah, rupanya guys, kedatangan Shanks untuk menemui Pangeran Loki ini hanya untuk mengecek ikatan rantai yang membelenggu Pangeran Loki apakah masih terikat dengan baik atau tidak. Shanks sadar Loki yang menjadi ancaman besar bagi penduduk yang ada di Pulau Elbaf pun harus memastikan jika Pangeran Loki benar-benar masih terikat dengan aman. Oh iya guys, rupanya alasan Shanks melakukan hal ini karena Shanks akan segera meninggalkan Pulau Elbaf setelah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Kid. Sementara itu kita juga diperlihatkan ekspresi dari Pangeran Loki yang terlihat sangat kesal ketika Shanks datang menemuinya. Ya, Pangeran Loki yang kesal ini pun kemudian mengatakan jika dirinya bebas, dia berjanji akan menghabisi kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan Pangeran Loki juga menegaskan dia akan merebut kembali Pulau Elbaf demi mencapai tujuannya untuk mengakhiri dunia. Setelah itu flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan kembali kelompok bajak laut topi jerami yang akan kembali ke desa untuk mengadakan sebuah pesta.
Nah, tepat di momen ini Jaguar di Seoul yang ikut untuk menghadiri pesta tersebut kemudian menjelaskan sedikit informasi tentang sosok raksasa yang saat ini sedang menjalani hukuman di dunia bawah Pulau Elbaf. Menurut Seoul, sosok tersebut bernama Pangeran Loki yang tega membunuh ayahnya sendiri. Bahkan Seoul juga menegaskan ketika itu para raksasa harus berjuang keras untuk mengalahkan Loki. Namun beruntung saat itu kelompok bajak laut rambut merah datang di waktu yang tepat. Sehingga para prajurit raksasa pun dibantu oleh kelompok bajak laut rambut merah untuk mengalahkan Pangeran Loki. Itu sebabnya menurut Seoul hal inilah yang menjadikan alasan utama kenapa Pulau Elbaf berada di wilayah teritorial bajak laut rambut merah. Di sisi lain, Seoul kemudian menjelaskan jika kelompok bajak laut topi jerami menjadi satu-satunya bajak laut yang diterima kehadirannya di Pulau Elbaf atas perintah Seng. Luffy yang mendengar hal ini pun kemudian penasaran dan bertanya kepada Seoul, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Shanks dan kelompok bajak laut rambut merah di Pulau Elbaf? Seoul pun kemudian menjawab bahwa dirinya baru mengenal Shanks ketika dia datang ke Elbaf dan membantu para prajurit raksasa untuk mengalahkan Pangeran Loki. Menurutnya ketika itu Shanks bertanya banyak hal kepadanya tentang tulisan dan informasi yang ada pada setiap batu Poneglyph. Namun ketika itu Seoul yang belum menguasai tulisan kuno Poneglyph mengatakan kepada Shanks bahwa dirinya masih belajar tentang tulisan kuno tersebut. Hingga pada akhirnya Seoul berjanji kepada Shanks akan memberikan informasi tentang Poneglyph dan juga keberadaan lokasi Road Poneglyph terakhir setelah Seoul bisa membaca tulisan kuno Poneglyph, guys. Itu sebabnya beberapa waktu lalu Shanks datang lagi ke Pulau Elbaf untuk menanyakan hal tersebut kepada Seoul. Seoul yang sudah berjanji kepada Shanks pun kemudian menjelaskan dan memberitahu Shanks tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir. Jelas hal ini pun membuat kelompok bajak laut topi jerami sangat terkejut. Namun di sisi lain, Luffy tampak bersemangat ketika mengetahui bahwa Shanks akan menjadi pesaing dalam memperebutkan harta karun One Piece, guys. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, Mimin Lily semakin curiga, guys. Jika suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan loh, Luffy akan bertarung melawan Shanks demi memperebutkan harta karun One Piece. Kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kembali sosok misterius yang tampak berjalan di wilayah dunia bawah Pulau Elbaf. Ya, rupanya sosok misterius ini sedang berjalan menuju ke tempat penjara di mana Pangeran Loki berada. Tentu ini cukup menarik ya guys. Jika benar sosok misterius ini akan membebaskan Pangeran Loki, maka artinya apakah sosok misterius ini lebih kuat dari Pangeran Loki? Sehingga ini akan menjadi ancaman sekaligus konflik baru yang akan segera dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1134. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.